And if my mind worked backwards for a minute. Lalu pakai sarung tangan dan tangan kirinya dipakai. Sebentar nyangkut. Kebalik. Kebalik ternyata. Sekarang jam sekitar jam 7 jam 8 masih pagi. Oke, kita jalan berangkat. Seperti yang bisa dilihat, jalan ini cukup ramai. Hari ini jalannya cukup ramai tumben, nggak tahu kenapa. Oke, jadi kita kesini. Ya gitulah. Ini angkut ngalangin jalan banget tuh. Parah. Ya gitu. Jadi hari ini gue nggak tahu mau ngomongin apa. Mungkin kita bahas hal yang aneh-aneh aja. Yang nggak tahu, gue hari ini nggak ada pembicaraan yang bakal gue bahas. Ya sebenarnya hari ini nggak ada pembicaraan yang bakal gue bahas. Jadi gue nggak tahu hari ini mau bahas apa. Tapi lupa untuk baca helm. Maafkan aku. Ya bagus. Jadi depan ini ada truk. Dia kenapa belok kiri? Nih gue paling sebel kayak gini. Kenapa dia belok kiri? Tapi, nah lihat, dia belok kiri di tempat yang emang cuman buat 2 jalur. Ini kayak nggak masuk akal kan? Buat apa orang ini belok kiri gitu? Waduh. Nggak sabar nih gue, gila. Ini salah satu penyebab kemacetan kayak gini. Kan lihat aja. Macetnya nggak nanggung. Ya gitulah, misi pak. Ya bagus. Dasar kurang ajar. Ini lagi mobil. Ya gitu. Ya berarti di sini sekarang kita bakal belok ke kiri karena kanannya perboden. Ya dulu, ya emang nggak boleh sih. Dulu emang satu jalur kan emang. Ya jadi ini tadi sempat macet dan ini kosong. Dan kosong ini godaan tidak tertahankan. Maafkan aku ya Allah. Sekarang sudah jam berapa? Ya gila, jalanannya kosong, parah. Tahan. Ya jangan. Ini godaan puasa ini. Ini godaan puasa, ini cobaan yang sangat berat. Lihat jalannya betapa kosongnya jalanan, gila. Parah. Cobaan. Tahan. Ayo. Nah, di depannya sekarang macet. Ada delman. Sekarang delman itu udah lumayan banyak ya. Nggak tahu kenapa. Dulu kan udah sempet jarang, tapi sekarang banyak lagi, kenapa nggak? Terus kayak apa, odong-odong juga sekarang banyak di dekat rumah gue, banyak. Dulu jarang. Ya bagus, sekarang kita bakal muter di sini dan ya bagus. Busnya parkir di kiri itu tempat nggak boleh parkir harusnya. Ya muter kosong. Ya biasanya di sini suka ada polisi nih di kiri. Polisi yang suka tilang yang aneh-aneh. Ya macet, bagus. Sana mepet banget. Ibu-ibu depan nyantik banget ya, pakai baju pink semua. Kayak nyambung gitu. Baju sama itu pink, nyambung banget. Macet kenapa sih? Menyebalkan. Oh ini sebenarnya ini yang kayak kiri gini nih yang gue bilang tadi. Orang parkir nggak di tempat yang semestinya buat parkir, kayak menyebalkan. Sebenarnya lancar ini jalannya. Nah ini bagus. Sennya nyala gak tuh? Enggak kayaknya. Main tangan doang, pinter. Ya bagus. Jalannya lancar. Jakarta enak lah kalau kayak gini, nggak kayak biasanya kan macet. So traffic jam madness. Boom. Oke. Oh iya, kemarin kan gue baca komen, katanya gini, ada yang komen, nggak tahu ini komennya cukup banyak, jadi mungkin gue bakal ngomongin aja. Bang, kelebihan kekurangan si motor ini apa sih, si all new CB 150R facelift yang baru ini, yang 2016-2015 ini, apa sih kekurangan kelebihannya? Oke, jadi gue bakal bahas kekurangan dan kelebihannya. Oke, jadi kita bahas kelebihannya dulu, karena gue pakai motor ini sehari-hari, jadi gue harus kelebihannya. Ya bagus, di sini macet. Gila tuh bapak nyelip. Ya kita juga nyelip. Nanggung kiri susah. Apa pak? Nggak lihat sennya buat apa pak? Sennya spionnya buat apa pak? Bapak salah. And if my mind worked backwards for a minute.
Jadi kelebihannya itu adalah nih, ini kurang ajar nih, yang kiri kurang ajar ya, lihat aja, kurang ajar. Ya jadi kelebihan itu yang pertama adalah lampunya dia udah full LED. Oke, jadi lampu depannya, lampu belakangnya, terus kemudian lampu sennya itu semua udah full LED. Nah kelebihannya full LED itu apa? Kelebihannya si full LED itu dia lebih hemat listrik. Jadi pengaruhnya itu si akinya jadi nggak gampang habis gitu paling. Terus yang kedua itu menurut gue kelebihannya dari motor ini apa? Kelebihannya itu adalah si speedometernya itu kan kalau yang lama kan masih nggak digital kan. Nah kalau ini kelebihannya udah full digital. Kan ada odometer, RPM meter, bensin, trip A, trip B dan lain-lain. Nah jadi itu kelebihannya. Terus kelebihan yang ketiga itu adalah yang gue suka itu motornya ini nggak seperti Yamaha Saber. Kalau Yamaha Saber itu kan dia lebih cenderung tegak kan. Nah kalau misalnya motor ini cenderung agak bungkuk tapi cenderung agak bungkuk tapi masih dalam kondisi yang wajar gitu, masih enak buat jalan jauh, masih nyaman lah. Terus oh iya ada lagi kelebihannya, nggak cuman itu, desainnya itu udah futuristik. Nah gitu, pokoknya futuristik lah, udah bagus, udah nggak kayak yang dulu kan kayak model jadul. Sekarang kan hand gripnya kayak di belakang tuh kan kayak apa ya, nggak nyambung kan, model tanduk ya kayak gitu. Ya kita belok kiri, kemudian di depan belok kanan, kemudian kita lurus terus, ntar belok kiri. Jalanannya lancar, like apa jalanannya enak, lancar, nggak macet kayak biasa, jalanannya mancai. Ya jadi itu kan ada, oh ya ada lagi nih kelebihannya, gue baru ingat, dudukan plat nomor. Ya jadi ini dari Hondanya udah disediakan dudukan plat nomor, jadi plat nomor depan lah, masih plat nomor belakang kan, belakang udah pasti ada. Plat nomor depan itu udah disediakan, jadi tinggal masang, nggak usah beli aftermarketnya. Paling sih itu, semuanya udah LED, spionnya ya cukup lah, lumayan, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, pas. Terus oh iya satu lagi kan, kalau yang versi sebelumnya itu kan tutup tangkinya kan masih yang kayak apa, yang kayak candi itu yang agak nimbul. Nah kalau ini tutup tangkinya itu udah yang rata, jadi kayak model-model motor sekarang kan tutup tangkinya tuh udah rata gitu. Nah kita bahas kelebihan nggak afdol kalau nggak bahas kekurangan. Jadi sekarang kita bahas kekurangan itu yang pertama adalah ya seperti yang kalian tahu, dia nggak punya gear indikator. Ya kiri mepet banget. Ya dia nggak punya gear indikator, jadi karenanya sebentar kita harus belok ke kanan, membuat perjalanan ini semakin jauh. Jadi semakin apa ya bosan aja gue juga di rumah kan, ini jalan-jalan. Awas pak, mobil pak, yang bener aja pak. Iya. Bukan macet sih penuh. Ayo kita lewatin tunggu kosong. Ayo kita lewatin. Ya bagus, jalanannya kosong. Ya gitu. Ya gitulah. Ya jadi itu tadi kekurangan yang pertama adalah dia nggak punya nggak punya gear indikator. Jadi kalian kalau mau pakai motor ini harus pakai feeling. Nah gue juga sering kesalahan karena kalau misalnya ketika jalan pelan dari keadaan kenceng itu kadang perasaannya udah sampai gigi 2 ternyata masuk ke gigi 3 belum turun ke gigi 2. Nah itu buat ntar mesinnya tiba-tiba mati pasti gitu. Nah jadi kekurangan yang kedua itu adalah dia nggak punya pas beam apa tuh, switch ya kalau nggak salah namanya, lupa gue. Pokoknya pas beam, dia nggak ada tombol pas beamnya. Jadi kalau misalnya mau lampu jauh cetrek gitu, nggak bisa langsung kan. Kalau biasanya pakai telunjuk kan, kalau dia harus pakai apa jempol biar tombol lampu jauh, lampu dekat gitu. Terus selanjutnya yang ketiga itu dia nggak punya apa tuh yang di kanan, yang buat nyalahin dan matiin cepet, gue lupa namanya. Iya itu pokoknya yang kalau misalnya dinaikin baru di starter, kalau diturunin dia nggak bisa di starter. Nah itu fungsinya kan kalau misalnya kalian jatuh tinggal pencet itu kan, nggak usah muter kontak mesin, jadi lebih aman. Nah kalau ini dia nggak ada.
Oh ya, kelebihan satu lagi tuh dia kalau misalnya di kunci stang, pas kalian tarik dia langsung apa, sekat penutupnya itu dia langsung nutup. Nah jadi kayak gitu, jadi gak usah nutup manual lagi, dia otomatis. Nah ya, jadi mungkin di video selanjutnya gue bakal gue sedang membuat intro dan apa, logo channel baru. Mungkin di vlog selanjutnya tuh gue udah bakal pakai itu, doain aja.